Itulah kenapa hari ini guys, saya akan membahas bukti bahwa Yesus disalibkan berdasarkan bukti sejarah dan tulisan-tulisan dari tokoh. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Hari ini adalah Jumat Agung dan saya mengucapkan selamat Jumat Agung yang memperingatinya. Lalu hari ini peringatan tentang apa sebenarnya? Peringatan tentang kematian Yesus Kristus. Banyak orang yang gak percaya bahwa Yesus itu disalibkan. Bahkan ada agama tertentu yang mengajarkan Yesus itu gak disalibkan. Yang disalibkan itu Yudas katanya. Dan kemudian Yesus itu diangkat langsung ke surga, ke langit katanya. Karena yang disalibkan itu adalah Yudas. Tapi toh pengajaran ini pun, penyampaian ini pun gak bisa dibuktikan secara historis, secara sejarah. Dan yang bisa dibuktikan secara sejarah hanyalah Yesus disalib. Itulah kenapa hari ini guys, saya akan membahas bukti bahwa Yesus disalibkan berdasarkan bukti sejarah dan tulisan-tulisan dari tokoh. Dan satu orang saja yang saya ambil tokohnya itu, tetapi tokoh ini bukan beragama Kristen, supaya fair ya guys ya. Karena kalau dari agama Kristen nanti dibilang lagi, ini orang tipu ini, tulisannya bohong ini dan lain-lain. Dan ini adalah ahli sejarah yang dari orang Romawi yang pada saat itu bukanlah orang Kristen atau pengikut Yesus. Siapa dia? Dia adalah Publius Cornelius Tacitus. Wah, Tacitus ini panggilannya apa ya? Tacitus. Sudahlah, ini berhubung saya orang Jawa, saya baca Tacitus saja ya guys ya. Publius Cornelius Tacitus, dia lahir antara 56 Masehi sampai 117 Masehi. Kelahirannya ini memiliki waktu yang dekat dengan Yesus ya guys ya. Jadi nggak terlalu jauh. Kalau 500 tahun setelah itu yaitu jauh banget. Ini hanya berselang beberapa puluh tahun saja, nggak terlalu banyak. Siapakah dia? Siapakah Publius Cornelius Tacitus ini? Dia adalah seorang senator Romawi. Dia juga seorang konsul Romawi. Bahkan dia pernah menjabat sebagai gubernur Romawi dan penulis sejarah. Perhatikan baik-baik, dia penulis sejarah. Kalau dilihat dari latar belakangnya udah jelas nih guys, bahwa dia itu orang yang kompeten, yang memiliki kapabilitas untuk menulis sejarah pada zaman itu. Kalau saya yang tulis sejarah mengenai zaman tahun dimana Tacitus ini hidup, ya saya nggak kompeten karena saya nggak ada pada waktu itu. Tetapi di sini Tacitus itu hidup pada abad yang pertama, di mana tahunnya dekat dengan kejadian di mana Yesus pernah ada di dunia. Jadi tulisan sejarahnya ini sudah pasti bisa dibuktikan dan bisa dipercayai. Dia adalah seorang sejarawan. Dia bukan seorang teolog, dia bukan seorang Kristen, tetapi dia orang Romawi yang merupakan sejarawan. Sebenarnya masih banyak tulisan yang lain, tapi saya bahas di bagian lain. Hari ini kita fokus di Tacitus saja guys. Lalu apa sih sebenarnya tulisan dari orang ini? Kalau kita lihat karya Tacitus tuh ada dua ya yang besar, yaitu analis dan juga historis. Nah bukunya ini sampai sekarang masih ada, teman-teman bisa cek aja nanti ya. Nah kedua karya ini meliputi sejarah kerajaan Romawi mulai dari matinya Kaisar Agustus tahun 14 Masehi sampai kematian Kaisar Domitian tahun 96 Masehi. Perhatikan, penulisan sejarahnya ada di tahun 14 Masehi dan juga 96 Masehi. Berarti di rentang waktu ini, di tengah-tengahnya ada kejadian di mana Yesus disalibkan, benar ya? Karena kemungkinan Yesus disalibkan sekitaran tahun 30 ataupun 33 Masehi. Pokoknya antara itulah. Dan kalau buku ini mencatat 14 sampai 96, pasti ada tulisan tentang Yesus di situ. Dan memang benar guys, di buku analis di situ terdapat tulisan yang menyinggung tentang penyaliban Yesus Kristus. Buku Tacitus analis buku 15 pasal 44. Tulisannya sebenarnya panjang seperti ini guys, tapi supaya lebih jelas saya agak perbesar dan persingkat bagian yang penting aja. Buku Tacitus analis buku 15 pasal 44 dikatakan, tetapi tidak ada pertolongan yang datang dari seorang manusia,
tidak pula anugerah yang dikaruniakan putra mahkota atau korban silih yang dipersembahkan kepada dewa-dewa yang dapat menyelamatkan Nero, perhatikan, dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma. Nero, Raja Nero yang kejam banget, dia mau cuci tangan karena dia sebenarnya sengaja membakar pada waktu itu ya. Dia kebengisannya melakukan aib dengan melakukan kekejaman pada waktu itu, dan dia ingin cuci tangan menyembunyikan masalahnya itu dengan cara apa? Dikatakan di sini, jadi untuk menghentikan desas-desus itu, gosip tentang Nero ini, dia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen, yang dibenci oleh karena kejahatannya. Ngeri kali kan? Orang Kristen pada waktu itu dibenci, padahal yang buat jahat adalah Kaisar Nero. Untuk mencuci tangan, membersihkan nama baiknya, dia menghajar orang Kristen yang kemudian jadi kambing hitam. Dituduh katanya orang Kristen yang menyebabkan kebakaran itu, padahal Kaisar Nero. Teman-teman perhatikan ya, kejamannya seperti apa. Ya kejam banget. Setelah itu Tacitus ini menjelaskan kronologi. Setelah itu Tacitus di sini menjelaskan tentang kejadian di mana Yesus itu yang merupakan pendiri agama Kristen dalam sudut pandang Tacitus ya. Karena Tacitus mengertinya ya ini adalah aliran yang didirikan oleh Yesus Kristus begitu sebagai pengikutnya. Dan ini ditulis sendiri oleh Tacitus dan membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalib. Dikatakan di sini Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Jelas di sini bahwa Yesus disalibkan di bawah pemerintahan siapa? Pontius Pilatus. Dan ini yang disampaikan oleh Tacitus, dan ini benar secara sejarah. Karena dalam Alkitab pun yang menyalibkan Yesus pada waktu itu adalah Pontius Pilatus pada masa pemerintahannya. Jadi ini sejarah bisa dibuktikan karena sinkron antara sejarah tulisan Tacitus dengan Alkitab yang ada. Sehingga kalau ada orang yang suka-suka bilang Alkitab palsu, walah, ini orang kurang baca nih guys. Kurang baca apa? Ternyata ada sejarawan pada waktu itu yang menulis juga sama persis dengan Alkitab. Dari tulisan ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalib. Kalau Anda ingin membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu tidak disalib, diganti oleh Yudas, tolong sampaikan kutipan dari tulisan di abad pertama yang bisa menyangkal tulisan dari Tacitus ini. Kalau nggak bisa ya berarti Anda nggak bisa membuktikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah informasi kita bahwa Yesus disalibkan itu terbukti secara historis. Dan saya harap teman-teman ini menjadi bekal juga ketika teman-teman nanti ditanyai oleh orang-orang yang meragukan tentang penyaliban Yesus. Hari ini adalah hari penyaliban Yesus Kristus. Tujuannya untuk apa? Untuk menebus setiap dosa kita. Dia adalah domba Paskah yang sempurna untuk menggantikan hukuman kita. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kita pasti akan masuk ke surga. Gak perlu kita membunuh orang, gak perlu kita menyakiti orang lain supaya kita mendapatkan surga itu. Cukup dengan percaya kepada Yesus, kematian, kebangkitannya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan Luis Prasetyo. God be with you all.